Selamat datang di Behind the Journey Wonderful Kwagian. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kreasi santri Wonderful Kwagian 2 gagal upload. Kami akan menjelaskan alasan dibalik kenapa kok video ini gagal untuk diupload. Namun sebelum itu, saya sebagai director dari kreasi santri Wonderful Kwagian akan bercerita sedikit di balik perjalanan dari Wonderful Kwagian. Berawal dari tahun 2021 lalu, kami tim multimedia diberi mandat oleh Pondok An-Nur untuk menangani lomba kreasi santri yang berlangsung setiap akhir tahun di pesantren Fathul Ulum. Di tahun pertama, kami menampilkan sebuah drama musikal yang berjudul Peran Santri untuk Negeri, yang mengadopsi teater antar dance dari YouTube-nya Gerakan Pemuda Ansor yang sedikit kami modifikasi. Namun sayangnya, kreasi tersebut gagal menang. Kami didiskualifikasi karena sempat menyenggol atau bahkan merusak panggung. Namun saya kurang tahu detailnya saat itu. Dan singkat cerita, pada tahun berikutnya, pada tahun kedua, waktu sosialisasi dengan panitia lomba dan kebetulan dari Pondok An-Nur yang mewakili adalah saya sendiri. Dan waktu itu saya sempat bertanya, apakah untuk lomba kreasi santri ini ada batas peserta yang diperbolehkan untuk naik ke atas panggung gitu? Dan salah satu panitia menjawabnya dengan menyinggung kreasi kami pada tahun kemarin. Kurang lebih ngomongnya gini, sing maju akeh apa ting rusak panggung neh gitu. Jujur, saya sakit hati saat itu. Dan waktu itu saya nggak menjawab apapun, saya hanya diem aja. Tapi sakit hati itu saya jadikan motivasi dan dalam hati kecil saya berkata, oke, lihat saja, tahun ini An-Nur akan menjadi juara 1 lomba kreasi santri. Dan alhamdulillah kami berhasil untuk mendapatkan juara 1 kreasi santri pada tahun itu. Bisa dibilang balas dengan karya. Kalau ada yang bilang Wonderful Kwagian ini meniru Wonderland Indonesianya Bang Alfie Rev, saya jawab iya. Jujur, waktu pertama kali saya menonton Wonderland Indonesia 1, dilanjutkan dengan saya menonton beberapa video behind the scene-nya, saya sempat berhayal saat itu. Bisa nggak ya Kwagian membuat yang seperti ini gitu. Wonderland Indonesia versi Kwagian lah istilahnya. Dan akhirnya kami tim multimedia membuat kesepakatan bahwa kreasi santri yang akan ditampilkan nanti juga diupload di YouTube Pondok An-Nur. Menjadi proyek tahunan lah. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Dan karena kreasi santri ini juga diupload di YouTube, maka kami juga sepakat untuk membuat sebuah penampilan yang tidak hanya menakjubkan, tapi juga harus mengandung value, harus mengandung nilai yang bisa diambil oleh penonton. Dan karena pada tahun itu kami merasa masih belum mampu untuk mengeksekusi sebuah penampilan yang sekeren dan se-wow Wonderland Indonesia, akhirnya kami memberi judul kreasi santri pada tahun itu dengan kata yang sedikit turun level. Bukan Wonderland Kwagian, melainkan Wonderful Kwagian. Di Wonderful Kwagian 1, ini berisi tentang pengenalan. Bagaimana sih wajah dari Pondok Kwagian itu? Di action pertama, kami menyuguhkan bagaimana jika seseorang pertama kali masuk di kawasan Pondok Kwagian. Dan karena kami dari Pondok An-Nur, maka kami ikut eksis dengan menampilkan suasana pagi, di mana di situ ada bus pengantar sekolah milik Pondok An-Nur dan juga anak-anak yang harus menanggung konsekuensi ketinggalan berlarian mengejar bus karena telat bangun tidur. Di Wonderful Kwagian 1, kami juga mengenalkan official akun dari Pondok Kwagian, mulai dari website, YouTube, Instagram, sampai Facebook. Tak lupa juga kami mengenalkan budaya ala santri Kwagian, seperti tirakat dan rutinitas membaca surat Al-Waqiah. Kemudian di action keempat, kami berusaha untuk memberikan pernyataan bahwa yang mondok di Kwagian ini tidak hanya santri salaf saja,
melainkan juga ada yang mondok sambil sekolah formal atau yang mondok dan hafalan Al-Quran gitu. Dan di akhir, karena kita belajar dari tahun kemarin, kami berusaha untuk membuat sebuah penampilan yang tidak banyak action yang sederhana tetapi berkesan luar biasa. Nah, di situ kami membutuhkan sebuah masterpiece, sesuatu yang out of the box. Dan masterpiece dalam Wonderful Kwakian 1 adalah hal yang tidak disangka-sangka oleh penonton, bahwa setelah pembacaan puisi dan qasidah Al-Murabbi, kami akan menampilkan foto dari Romo Kiai. Foto Romo Kiai sendiri ini kami dapatkan setelah meminta izin kepada pemilik akun Instagram @randuayuwangi yang terdapat postingan berupa gambar atau lukisan dari Romo Kiai Hanan. Kemudian dilanjutkan di tahun kedua, karena kami masih merasa belum cukup untuk menggambarkan seberapa wonderful Kwakian ini hanya dalam 16 menit saja, dan masih banyak hal-hal yang belum tersampaikan di Wonderful Kwakian 1, akhirnya kami memutuskan untuk membuat Wonderful Kwakian 2. Awalnya Wonderful Kwakian 2 ini tidak rilis pada tahun ini, karena skenario yang sempat kami buat beberapa bulan lalu itu hilang semua, dikarenakan sesuatu yang tidak bisa kami ceritakan di sini. Sebenarnya saya juga sempat membuat skenario cadangan waktu itu, tetapi tidak bercerita mengenai Wonderful Kwakian. Namun, teman-teman saya membujuk bahkan memaksa saya untuk tetap melanjutkan Wonderful Kwakian pada tahun ini. Akhirnya, saya mencoba untuk menulis ulang skenario yang sempat hilang tersebut, dan lahirlah Wonderful Kwakian 2. Di Wonderful Kwakian 2, kami mengangkat tema History of Fathul Ulum. Karena kami ingin menyampaikan bahwa apapun yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi hari esok adalah rangkaian dari sejarah yang begitu panjang. Di Wonderful Kwakian 2, kami mencoba untuk menvisualisasikan sejarah lahirnya Pondok Fathul Ulum. Walaupun kami sempat merasa minder, kami sempat pesimis waktu itu, kami merasa masih belum siap untuk mengeksekusi Wonderful Kwakian 2 ini. Tetapi akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan saran dari beberapa santri senior, kami memutuskan untuk tetap menampilkan Wonderful Kwakian 2 dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang kami bisa. Dengan konsep yang sama seperti tahun kemarin, action sederhana tapi berkesan luar biasa, hal pertama yang kami pikirkan adalah masterpiece-nya. Karena di Wonderful Kwakian 2, kami dituntut untuk harus lebih menakjubkan, harus lebih wow lagi jika dibandingkan dengan Wonderful Kwakian 1. Setelah kami trial and error, akhirnya kami menemukan gagasan. Karena konteks dari Wonderful Kwakian 2 ini adalah sejarah, dan jika di Wonderful Kwakian 1 kami menampilkan foto dari Romo Kiai, maka di Wonderful Kwakian 2 kami berencana untuk menampilkan foto dari Ibu Nyai Hajah Miftahul Munawwaroh. Dan sekali lagi kami meminta izin kepada pemilik akun Instagram @randuayuwangi, yang kebetulan di situ juga ada gambar postingan berupa lukisan dari Ibu Nyai yang bisa kami masukkan di Wonderful Kwakian 2. Dan kami sangat berterima kasih kepada Mbak atau Mas Randu Ayuwangi, maaf saya juga belum tahu orangnya, karena bersedia secara cuma-cuma untuk memberikan file asli gambar tersebut. Kalau tahun kemarin yang foto Romo Kiai itu kami screenshot lalu kami edit sendiri, namun pada tahun ini Mbak atau Mas Randu Ayuwangi berkenan untuk memberikan file asli dari gambar tersebut secara cuma-cuma. Untuk membuat sebuah penampilan yang menakjubkan, tentunya dibutuhkan musik yang menakjubkan pula. Dan saya akui,
tim kami masih belum mampu jika harus memproduksi musik sendiri. Akhirnya, kami mengambil beberapa instrumen yang ada di YouTube, tentu dengan memperhatikan copyright-nya dan memberikan apresiasi kepada siapapun yang telah memproduksi semua musik yang kami masukkan di Wonderful Kwakian 2. Kemudian setelah musik dapat, kami merasa kalau hanya instrumen, vibes-nya itu masih belum terasa gitu. Harus ada nyanyian di musik kita. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan rekaman suara sendiri dengan meminta bantuan kepada Bapak Sujai Mubarok dan Bapak Muhaimin Iskandar untuk menemukan talenta-talenta terpendam, penyanyi-penyanyi cilik dari Pondok An-Nur. Tetapi untuk opening dan closing, kami masih belum menemukan musik yang bernyawa lah istilahnya. Dan waktu itu, musik yang menurut kami masuk dalam kriteria adalah musik yang terdapat di video Wonderland Indonesia 2-nya Bang Alfie Rev. Karena keterbatasan waktu, akhirnya kami memutuskan untuk memakai sebagian musik di Wonderland Indonesia 2 yang kami masukkan di Wonderful Kwakian 2 kami. Apresiasi juga tak lupa kami berikan kepada Bang Alfie Rev karena sempat memproduksi musik yang sebegitu keren yang kami masukkan di Wonderful Kwakian 2 ini. Untuk persiapan dari Wonderful Kwakian 2 sendiri, ini termasuk lebih mepet jika dibandingkan dengan persiapan di Wonderful Kwakian 1. Jika di Wonderful Kwakian 1, kami mempunyai waktu persiapan selama 2 minggu. Di Wonderful Kwakian 2, kami hanya mempunyai waktu persiapan 1 minggu. Sehubungan dengan persiapan yang mepet, akhirnya kami terpaksa latihan dengan menggunakan properti yang sederhana. Bahkan ada yang latihan tanpa menggunakan properti. Namun semua itu tidak menurunkan semangat dari teman-teman An-Nur untuk menunjukkan bakat-bakat mereka dalam berakting guna mensukseskan Wonderful Kwakian 2 ini. Bahkan di akhir, kami sempat panik waktu itu. Karena beberapa jam sebelum kami naik panggung, properti kami masih belum jadi. Pohon masih belum jadi, topi petani masih belum jadi. Bahkan karena kepanikan tersebut, ada beberapa properti yang hasilnya kurang maksimal, seperti beberapa foto yang hasilnya masih sedikit miring. Dan pada waktu itu, dikarenakan Pondok An-Nur masih ada kegiatan, kami akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada sebagian pengurus Pondok An-Nur. Dan saya respect sekali karena ada yang rela hujan-hujanan untuk menyelesaikan properti ini. Tetapi alhamdulillah, susah payah yang kami lalui itu akhirnya terbayar tuntas karena kami berhasil untuk mendapatkan juara 1 kreasi santri lagi pada tahun ini. Bahkan yang saya tidak sangka-sangka, kami juga mendapatkan apresiasi dari beberapa zuriyah lewat instastory beliau-beliau. Dan sekali lagi, kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu suksesnya Wonderful Kwakian 2 History of Fathul Ulum. Cerita ini belum tuntas. Saya hanya membaca sejarah lahirnya Pondok Fathul Ulum. Pondok yang didirikan pada tahun 1981 dengan berasaskan Pancasila, berideologi paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan bertujuan membentuk insan berilmu, berakhlak mulia, dan masyarakat Islami.
Lalu kenapa kok video ini gagal alasan upload? Kenapa video ini gagal upload adalah videonya rusak, teman-teman. Kita coba play. Sudah di play, menitnya juga jalan, suaranya jalan, tapi videonya stuck, videonya rusak. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang tahu solusinya bisa komen di bawah atau hubungi official akun kami. Terima kasih. Sebenarnya kami juga sempat membuat opening video untuk kreasi santri yang akan diupload nanti. Jika di Wonderful Kebahagiaan 1 openingnya hanya berupa video transisi biasa, karena sekarang zamannya visual effect, kami ingin membuat sebuah opening dengan visual effect yang sederhana. Ya, video opening tersebut adalah yang kalian lihat di official statement kita. Walaupun opening itu masih belum jadi 100%, seperti environment hutannya yang belum jadi sepenuhnya, dan juga buku yang belum sempat kami buat elemen 3D-nya, hanya footage video yang asal kami tempel aja, dikarenakan saya mengakui bahwa hardware kami masih belum mumpuni jika harus mengeksekusi visual effect yang lebih menakjubkan lagi. Juga karena kami masih merasa sedikit kecewa ketika tahu bahwa video kreasi santri tahun ini itu rusak. Dan satu lagi, sebenarnya di Wonderful Kebahagiaan ini ada satu Easter egg lah istilahnya, di mana di akhir penampilan kami menuliskan cerita ini belum tuntas gitu. Artinya masih ada lanjutannya lagi. Lalu apakah nanti akan ada Wonderful Kebahagiaan 3? Kita lihat saja nanti.